telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bin nahar." Allah ini sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'al lail, bagi orang yang bermaksiat di malam hari. Jadi orang yang bermaksiat di malam hari sama Allah itu Allah membentangkan tangannya untuk dia bertobat kepada Allah di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bilail, dan Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musian nahar, bagi orang yang mau melakukan tobat di siang hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari di tempat tenggelamnya. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi Allah selalu membuka pintu tobat bagi siapa saja yang telah melakukan dosa dari para hamba-hambanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Tuhanmu, qabla an tamutu, sebelum kamu meninggal atau mati, wa badiru bi a'mali sholihat, dan bersegeralah kamu melakukan amal soleh, qabla an tashghilu, sebelum kamu disibukkan dengan hisaban kelak di akhirat, wasilul ladzi bainakum, dan hubungkanlah, wasulul ladzi bainakum, dan hubungkanlah hubungan di antara kalian, wa baina rabbikum, dan dengan Tuhan kalian, bikathrati dzikrikum, dengan memperbanyak zikir kalian kepada Allah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubatnya seorang hamba, malam yughargir, selama nafas masih di tenggorokan, selama dia masih hidup itu akan diterima taubatnya, selama dia mau bertaubat. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba taballahu alaihi, karena siapa yang bertobat Allah akan menerima taubatnya. Kemudian penulis kitab mengingatkan kita, memberikan nasihat buat kita dari beberapa ayat Al-Quran mengenai pentingnya taubat, dan menuliskan beberapa hadis dari baginda Nabi tentang pentingnya taubat. Summa iklam, kemudian ketahuilah oleh kalian, rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian dengan mempelajari kitab ini, anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisani, sesungguhnya taubat itu bukan hanya keluar dari lisannya seorang hamba saja. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, bukan hanya sebentar di lisan saja. Min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa adanya rasa penyesalan di dalam hati. Taubat bukan hanya sebatas di lisan, dengan mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa adanya rasa penyesalan di dalam hati. Wa min ghairi iqla'i anil dzunub anil dzanbi, dan tanpa melepas diri dari segala dosa. Wa qad dzakara ulama, dan sungguh para ulama telah menyebutkan, lit taubati syara'itu la budda minha, seorang hamba ketika melakukan pertobatan, agar tobatnya diterima, bukan hanya di lisan, itu ada beberapa syarat. La budda minha, harus, mesti syarat itu terpenuhi kalau tobatnya ingin diterima. Wala tatimmu taubatu illa biha, maka tidak akan sempurna tobatnya seseorang kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut.
Wahia, dan syarat bertobat itu salah satu, ada 3 syarat tobat. 3. Al-awwal, yang pertama, ketika kita mau bertobat, pegang 3 ini. Al-nadamu biqalbi ala dzunubi salifah, menyesali di dalam hati atas dosa-dosa yang telah lalu. Harus ada rasa penyesalan, baik dari dosa-dosa yang berbau batiniah, hati, hasud, dengki, iri, takabur, sombong, riya, ujub, banyak. Baik pun secara zahir, lisan, penyakit hati, penyakit mata, tubuh pendengaran. Nah, itu harus ada rasa penyesalan di dalam hati terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Wafani, dan yang kedua, al-iqla'u 'anil dzanbi, yaitu menarik diri dari dosa, berusaha untuk tidak mendekati dosa, menarik diri dari dosa. Iqla' itu menarik diri, 'anil dzanbi, dari dosa. Wa ma'nahu, dan maknanya, pengertian dari iqla' ini adalah alla yatuba min dzambin wa huwa muqimun alaihi, maka seseorang tidak bisa dikatakan bertobat dari dosa selama dosa itu muqimun, merasa betah diulang lagi dengan dosa yang sama, masih mukim di dalam hatinya dan di dalam tubuhnya. Itu syarat yang kedua. Wasalifu, dan syarat yang ketiga dari syarat untuk bertobat itu al-azmu alla la ya'uda 'ala dzunubi ma'asya, bersungguh-sungguh, bertekad, alla ya'uda, untuk tidak mengulangi, 'ala dzunub, dari berbagai macam dosa, baik itu dosa batin maupun dosa lahir, ma'asya, selama kita hidup. Wahadihi salas, dan syarat ketiga ini, syarat yang 3 ini, la budda min hafin taubati minadz dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina rabbi. Yang 3 syarat itu adalah ketika seorang hamba harus memenuhi dengan 3 syarat ketika dia meminta pertobatan terhadap Tuhannya. Dosanya berkaitan dengan kita, dengan Allah. Wa yuzalu 'alaiha syartun rabi'u fid dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal ibad. Maka ada satu syarat lagi, syartun rabi', syarat yang keempat, menjadi 4 syarat. Apabila seorang hamba berdosa dengan hamba yang lain dari hambanya Allah, berarti hubungan manusia dengan manusia. Kalau bertobat dengan Allah, syaratnya 3. Ketika kita bersalah atau berdosa dengan orang lain, sesama manusia, menjadi 4 syaratnya. Itu harus terpenuhi kalau ingin tobatnya diterima. Wabayanu tadi, dan penjelasan itu semua, annahu, sesungguhnya, inna dzulma ahadan, apabila sesungguhnya kezaliman seseorang, min adamiyin, kepada anak Adam yang lain, kepada manusia yang lain, fi nafsin au irdin au malin, baik itu zalimna itu berupa jiwa, au irdin atau kehormatan, au malin ataupun harta. Kita dolim terhadap orang lain dengan jiwa, atau kita dolim terhadap orang lain dengan kehormatan, atau kita dolim kepada orang lain dengan harta. Seperti apa dolim jiwa? Membunuh, melukai orang, memukul orang, tidak menjaga tangannya, itu dari jiwa. Jadi 4 syarat ketika berkaitan dengan manusia. Kemudian ada dolim dengan irdin, kehormatan. Nah, itu pun menjadi 4 syarat karena ini hubungannya dengan sesama manusia.
Ketika lisan kita diajak ghibah, membicarakan keburukan orang lain, maka itu telah mengganggu kehormatan orang lain sesama muslim. Dzikruka akhal muslim fi ghibatihi bima yakrahuhu. Ghibah itu apabila kamu menceritakan saudaramu sesama muslim, apabila dia tidak ada kamu membicarakan keburukannya, dan apabila dia mendengar dia tidak akan suka. Itu yang disebut dengan ghibah. Nah, ghibah itu memang tidak bisa ditebus dengan sholat, zakat, puasa, sama naik haji, kecuali dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita bicarakan keburukannya. Semoga kita terjaga dari bahaya lisan, yaitu ghibah, ataupun telinga untuk mendengarkan ghibah dari perkataan orang lain. Itu maksiat telinga juga kan kalau kita mendengarkan, seperti kita bahas di minggu yang lalu. Itu dari mengganggu, mendolimi secara kehormatan, mendolimi secara jiwa, mendolimi secara kehormatan, merendahkan dia di hadapan orang lain walaupun dia tidak ada, apalagi ada. Awalin, ataupun mendolimi dengan harta yang bukan haknya kita ambil, yang haknya orang lain kita ambil. Atau kita mempunyai hutang padahal kita punya uangnya untuk bayar, kita tunda-tunda, itu sudah termasuk dolim, sudah mengganggu kawasan maliknya ini, hartanya. Dolimnya itu dengan harta, karena kita tidak berusaha untuk membayar hutang padahal uang kita ada di tangan kita. Bahkan di kitab Safinah itu kan kecil ya, tapi di bab iman, tapi di syarahnya, bukan di matanya. Di syarahnya itu setiap langkah kaki kita dihitung dosa apabila kita mempunyai kemampuan untuk membayar hutang tapi kita tunda-tunda. Langkahnya itu setiap langkah dihitung dosa. Berkaitan dengan harta, ada dengan jiwa, yaitu membunuh, memukul, melukai, ada dengan kehormatan, mencaci maki, kemudian menggibahi, menceritakan keburukannya, ada dengan harta, mengambil haknya, ataupun bahkan hal-hal kecil seperti hutang juga itu termasuk dalam kategori mendolimi harta saudara kita yang berkaitan dengan hakul adami, hak sesama manusia. Nah, syarat tobat itu menjadi 4 ketika berhubungannya dengan manusia. Wa talabul ikhlas, dan meminta kehalalan, meminta keikhlasan, keriduan terhadap orang yang pernah kita dolimi. Wa alaihi bidzulil juhdi, dan ini dilakukan dengan kesungguh-sungguhan kita untuk melakukan pertobatan. Misalnya kalau berkaitan dengan uang, dengan harta misalnya, kita pernah pinjam, kemudian orangnya kita tidak tahu, cara nyarinya gimana, waktu dulu misalnya, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari orang yang pernah kita pinjami uangnya. Wa imkani, dengan berbagai kemungkinan usaha kita supaya mengembalikan haknya kepada dia, baik itu hak kehormatan yang telah kita rampas ataupun hak hartanya yang pernah kita ambil. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba man taraka syai'un min al-fara'idil lazimah, dan begitu pula wajib terhadap orang yang mau bertobat ketika meninggalkan sesuatu dari yang fardu, as-sholat seperti sholat, wa zakat seperti zakat. Ayyatadaraka ma fatahu, apa-apa yang pernah dia tinggalkan di masa yang telah luput dari ketaatan itu, bil qadai, dengan qada. Maaf, punten, misalnya saya umur misalnya sekian tahun, 44 tahun misalnya. Nah, ketika akil balik itu dihitungnya itu adalah untuk laki-laki itu al-ihtilamu, dia pernah mimpi jima. Nah, kemudian watamamu khamsa asyarata sanatan, bagi laki-laki itu sempurnanya umur 15 tahun. Ternyata di umur 20 saya nggak tahu, jangan-jangan saya pernah meninggalkan sholat.
atau sholat subuh atau sholat duha, maka kodok dari sekarang. Kan kita nggak inget ya, kita pernah ninggalin, ada yang inget nggak? Kita pernah ninggalin waktu dulu umur 16 tahun, jangan 15 kan pertama kali kita akil balik itu 15 untuk laki-laki, untuk perempuan itu dengan adanya head atau litisni sinina karena umur 9 tahun. Ada yang ingat? Kan enggak. Nah maka coba setelah sholat subuh di rumah sholat lagi, dikodok sholatnya. Jangan-jangan dulu waktu masa muda, waktu masa remaja, pas masuk akil balik kita ada yang meninggalkan kewajiban yang fardu. Nah maka di sini disinggung, begitu juga wajib terhadap orang yang mau bertobat yang berkaitan dengan yang fardu yang telah luput dari dia, yang dia luput, dia tinggalkan bil qodoi dengan qodok as-sholat seperti sholat, zakat dan zakat. Faidah tabal abdu, maka apabila seorang hamba itu bertobat, fayambaghi lahu ayyakuna bainal khaufi war raja, maka mesti dia ada rasa takut dan rasa harapan, rasa takut kepada Allah dan harapan terhadap Allah. Khauf, takut kepada Allah, roja, dan ada pengharapan kepada Allah. Yarjuna min rabbihi hubulan taubatahu, yang diharapkan adalah taubatnya diterima bifadlihi, dengan karunia-Nya Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah. Dan harus ada rasa takut ketika kita melakukan taubat, dan ada rasa harapan tentang diterimanya taubat kita. Wa yakhafu, dan dia semestinya merasa takut min adami qubuli taubat, rasa takut tidak diterima taubatnya oleh Allah. Makhafatan annahu lam ya'ti bitaubah ala wajhiha alladhi amarahullahu bihi, yang rasa takutnya itu jangan-jangan Allah tidak menerima taubat kita karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang Allah tentukan, yang Allah perintahkan. Harus ada rasa takut. Kenapa taubat ini menjadi penting? Li'annaha, karena sesungguhnya di dalam pertobatan itu miftahut ta'ati wal futuhati dunyawiyati wal futuhati diniyah wa dunyawiyah, karena di dalam tobat itu kunci segala ketaatan, kunci segala pembuka ketaatan itu adanya di tobat. Wal futuhati diniyah, dan sebagai pembuka pintu-pintu agama, wa dunyawiyah, dan pembuka pintu-pintu dunia. Butuh, kalau bersih hatinya butuh. Wa asasul likulil khairat, dan sebagai fondasi setiap kebaikan adanya di tobat. Maka bab pertama dari minal munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan adalah tobat. Karena apa? Wa asasu likullil khairat, dan sebagai fondasi setiap kebaikan adanya di tobat, sebagai fondasi setiap ketaatan adanya di tobat, dan sebagai pembuka pintu-pintu akhirat, agama, dan juga pintu-pintu dunia. Fa'alaiha, maka di atas tobat itu turbadul maqamat
akan naik makomnya. Dasar dari makom tingkat setiap makam itu paling dasarnya itu adalah tobat. Apabila kita mau naik makomnya, maka dasarnya dulu tobat dulu yang diperbanyak. Wa yanbaghi likulli mu'minin, dan seharusnya semestinya bagi setiap orang mukmin itu wajibu alaihi wujuban muta'akkidan, wajib terhadapnya kewajiban yang sangat mengikat tentang tobat itu. Ayat tarija min jami'i dzunub, untuk menahan diri sekuat tenaga dari seluruh dosa. Li'anna fiha, karena di dalam dosa-dosa itu, baik itu dosa hati, penyakit hati dan penyakit anggota tubuh, maksiat tubuh, sabtullahi wa maktuh, di dalam dosa itu ada kemurkaan Allah dan kebencian Allah terhadap hambanya karena dosa-dosa. Wahia, dan dosa-dosa itu sababu fi jami'il baliyat wal halakat, penyebab dari berbagai macam bencana dan kebinasaan akibat dosa-dosa. Allati la tahallu bil 'abdi fi dunya wal akhirah, dan ini bisa terjadi kepada seorang hamba baik itu dia di dunia ataupun di akhirat. Bencana-bencana, kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran yang diakibatkan oleh dosa-dosa itu bisa terjadi kepada seorang hamba, langsung cash dibayar di dunia dan juga di akhirat, karena di dalamnya mengandung kebencian Allah dan kemurkaan Allah dalam dosa-dosa. Kemudian setelah kita tobat, tahu-tahu kita melakukan kesalahan lagi, dosa lagi. Summa in waqa'a fi syai'in minal dzunub wajaba 'alaihi ayyubadiru bi taubah ila Allah. Kemudian setelah kita tobat, kita terjerumus lagi di dalam dosa. Kita malah ngomongin keburukan orang lagi di saat ini. Bisa kita mau udah kita tahan supaya tidak ngomongin orang, akhirnya kepancing juga. Iya ya sih itu mah ini kita datang nih dengan benar, malah kita nambahin tentang keburukan seorang yang tentang dibicarakan oleh kedua orang ini, malah kita tambahin benar, malah si ininya begini. Kita terjerumus lagi di dalam dosa maksiat lisan, katakan ghibah. Bagaimana kalau kayak gitu? Wayang bagi liku Thumma in waqa'a fi syai'in minal dzunub, kemudian apabila dia terjerumus lagi di dalam dosa-dosa, wajib 'alaihi ayyubadiru bi taubah ila Allah, maka bersegera tobat lagi. Kesalahan lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Tapi jangan dimain-mainin juga, kan harus tobatan nasuha. Jangan terjerumus terhadap dosa yang sama. Maka makomat ilmu itu harus tahu ilmunya dulu. Dasarnya, fondasinya itu ilmu, cara bertobat. Ada yang bilang adab dulu dibanding ilmu, ya ilmu dulu dibanding adab. Adab itu adalah buah dari ilmu. Adab buahnya dari ilmu. Adapun orang yang berilmu bermaksiat atau tidak beradab karena belum sampai kepada derajat ilmu, belum sampai ilmunya itu berbuah. Karena adab itu adalah bagian dari ilmu. Tetap ngaji dulu. Maka di dalam kitab lain Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ini, al-ishtighal bil ulum, orang al-ishtighal bil ulum itu kalau nggak salah di kitab Nihayatuz Zain, al-ishtighal bil ulum, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, afdalu itu lebih utama minal istighalil adhkar wan nawafil,
lebih utama daripada dia memperbanyak zikir-zikir dan ibadah-ibadah sunnah. Ternyata ilmu lebih utama, karena ibadah yang tanpa ilmu habaan mansur, itu akan berhamburan seperti debu yang berterbangan. Itu syarat bertobat kepada Allah 3. Ketika berkaitan dengan manusia menjadi syarat tobatnya menjadi 4. Sedikit lagi. Wala iqamatu ala dzanbi, dan jangan sampai ketika seseorang bertobat itu dosanya itu bersemayam terus melakukan dosa. Wala ribabi, dan tidak ridho dia melakukan dosa. Kita melakukan dosa, hati kita, ya Allah, hati kita jangan sampai ridho dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan jangan sampai terucap kita menceritakan kemaksiatan kita kepada orang lain dengan hati kita bangga dengan maksiat yang pernah dilakukan. Bahaya juga. Itu salah satu pembentukan qaswatul qalbi. Nanti keras hati kita dalam menerima nasihat kebaikan. Senang menceritakan kemaksiatan, ada rasa ifrah, merasa senang ketika gitu, oh dulu saya mau begini-begini, tapi yang diceritakan maksiatnya. Bahaya. Wala itu, dan jangan sampai ridho ketika kalian melakukan maksiat. Ketika kita terjerumus dengan maksiat, kita bertobat. Terjerumus lagi, tobat lagi, dan jangan sampai ridho. Dan jangan sampai betah dengan dosa yang pernah kita lakukan. Walau bagi likulli mu'minin, dan seharusnya bagi setiap orang mukmin itu Allah yazala taiban ilallah, terus menerus melakukan pertobatan kepada Allah. Jadi jangan sampai merasa minder, jangan dosa saya nggak diampuni. Allah Maha Luas, Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Wa yang bagi likulli mu'minin Allah yazalu taiban ilallah, dan seharusnya bagi setiap orang mukmin selalu terus menerus melakukan taubat kepada Allah. Wa mujaddidan li taubati fi kulli hali wahid, dan terus memperbaharui taubatnya. Terjerumus terhadap dosa, taubat lagi. Ada rasa iri kepada orang, astagfirullah, taubat lagi. Ada taubat terus. Wa mujaddidan, perbaharui terus. Taubah, untuk pertobatan fi kulli hal, di setiap keadaan, wahid, dan setiap waktu. Kenapa harus terus diperbaharui tobat itu, harus terus menerus dalam keadaan apapun dan waktunya dimanapun. Wa dzalika li anna dzunub katsiratun, karena dosa itu banyak. Wa minha saghair wal kabair, dan di antara dosa itu ada yang dosa yang besar, ada juga yang dosa yang kecil, dan juga ada yang dosa yang besar. Saking banyaknya dosa. Wa dzunubu al-batinah wa dzunubu al-zahirah, ada juga dosa batin, penyakit-penyakit hati, dan ada juga dzunubul zahirah, dosa-dosa zahir, ya lisan, mata, telinga, perut, bahkan yang kita bahas, pada kita, kemaluan kita, kaki kita melangkah terhadap sesuatu kelompok yang tidak ada manfaatnya, itu termasuk dosa juga kan? Penyakit kaki kemarin, maksiat kaki. Padahal la khaira fihi, kaki kita dipergunakan di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali, wa yanfa'u bi, dan sama sekali tidak ada manfaat bagi dia melangkahkan kakinya sudah bermaksiat terhadap Allah, karena tidak sesuai dengan Allah menciptakan penggunaannya kaki itu. Maka pembaharuan taubat itu harus terus dilakukan di setiap keadaan dan setiap waktu, karena dosa itu saking banyaknya. Dan di antara dosa, ada dosa yang kecil dan juga dosa besar, ada dosa batin dan juga ada dosa zahir. Wa dzunubu yu'allimuha al-'abdu wa dzunubu la yu'allimuha. Ada dosa yang kita memang tahu bahwa itu dosa. Orang lain
membicarakan keburukan, kita tahu itu dosa. Ada juga yang kita sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah dosa karena keterbatasan ilmu, tapi kita lakukan saking banyaknya. Makanya di situ perlu pembaharuan taubat. Wa dzunub la yu'allimuha, dan dosa yang sama sekali kita tidak ketahui, yang tidak kita sadari karena keterbatasan ilmu. Wa qad ya'khudhu min haitsu innahu qassara fi talabil ilmi. Nah, ini bahkan ditegaskan ini dihukumi karena keterbatasan, kekurangan di dalam mencari ilmu. Malas mencari ilmu, bikauniha dzunuban, sehingga dia terjerumus terhadap dosa. Bagaimana maksiat perut, bagaimana maksiat tangan, maksiat telinga. Orang lain sedang membicarakan keburukan, telinga kita mendengar, kita pun termasuk dalam kategori maksiat telinga apabila hati kita membenarkan dengan keburukan itu. Maka akibat dari kecerobohan kita di dalam mencari ilmu, innahu qassara fi talabil ilmi bi kauniha dzunuban, ini karena dia qassara ini tadi ceroboh fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, bi kauniha dzunuban, sehingga dia terjerumus terhadap dosa itu karena keterbatasan dan saking banyaknya dosa. Keterbatasan ilmu karena kecerobohan kita dalam thalabul ilmi, dan saking banyaknya dosa yang kadang dosa itu kita tahu dan kadang kita tidak tahu bahwa itu dosa. Wa min muta'akkidil muhim, dan di antara yang paling ditekankan dan yang paling penting, al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak dari membaca istighfar. Wallahu a'lam. Selesai bab tentang pembahasan syarat-syarat taubat. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa bisa menjadi orang yang selalu bertobat di setiap keadaan dan setiap waktu, karena banyaknya dosa yang mungkin kita tidak sadari, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan. Sebelum ditutup, mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi ini dosa kita yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala kulli niyatin sallallahu sholli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammad tabaraka kullu sahabati rasulillahi ajmain amin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna wa niyyatana salatana wa qiyamana sujudana wa qudra'ana wa tawshana wa ta'abudana wa tamsuruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabratan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'idal hisab. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.